Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini seperti biasa kita akan ngaji bersama-sama. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah buah pikiran. Nah, sebagai referensinya kita akan mempelajari pendapat Imam Al-Ghazali mengenai buah pikiran. Pandangan Al-Ghazali ini sangat menarik untuk kita pahami karena apa yang hendak dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma samratul fikri fahyal al-ulumu wal ahwal wal amal. Dan adapun buah berpikir, maka buah berpikir itu adalah beragam pengetahuan, beragam suasana hati dan beragam amal. Walakinna samratahu al-khassata al-ilmu. Dan tetapi buah pikiran, buah berpikir yang bersifat khusus adalah ilmu, la ghair, bukan lainnya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, pikiran manusia itu bisa menghasilkan 3 produk. Jadi berpikir itu bisa menghasilkan 3 produk atau 3 output. Yang pertama adalah pengetahuan, beragam pengetahuan. Yang kedua adalah beragam suasana hati. Dan kemudian yang ketiga beragam amal. Tentu hal ini bisa kita pahami. Karena apa? Karena kita tahu bahwa manusia itu memperoleh pengetahuan karena dia berpikir, ya kan? Kemudian manusia itu mengalami susah atau senang itu juga karena manusia itu berpikir. Lalu kemudian tindakan manusia itu juga direncanakan manusia pertama-tama juga melalui berpikir gitu. Nah, seperti itu. Tetapi Imam Ghazali mengatakan buah pikiran yang khusus itu adalah ilmu, bukan lainnya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini mungkin ada dari teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari saya Habib. Berarti kalau dengan konsep seperti itu, berarti yang harus pertama kali kita minta itu berarti ilmu ya. Betul. Betul. Kita harus meminta ilmu seperti dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yanfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar. Hadis tersebut dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi nanti konsepnya itu begini, ilmu di atas akan masuk ke dalam hati gitu, lalu dari hati itu akan muncul 2 hal, yaitu amal dan doa. Jadi amal dan doa manusia ini tidak bisa dilepaskan dari suasana hati. Nah, yang menentukan suasana hati itu adalah ilmu, ya kan? Jadi kalau yang masuk hati itu ilmu yang bermanfaat, membuat suasana hati manusia itu menjadi khusyuk. Gitu. Nah, dari hati yang khusyuk itu akan muncul amal yang marfu dan doa yang masmu, doa amal yang diangkat dan doa yang didengar gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi kuncinya itu dalam hidup manusia ya sebaiknya mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Seperti itu Ustadz Bari. Jadi ketika seseorang itu punya masalah dalam hatinya, berarti kan cek ilmunya berarti. Ya, berarti kan misalkan orang ini bermasalah ya, misalkan dia
reaktif atau mudah tersinggung atau selalu apa ya, tidak, hatinya tuh tidak kuat menghadapi kenyataan dan lain sebagainya, itu kan suasana hatinya bermasalah. Berarti otomatis obatnya adalah hadir ke majelis ilmu atau belajar atau mencari ilmu, berarti seperti itu ya, nutrisinya lah. Ya, mungkin kalau kita ambil contoh dulu gini, Ustadz Bahri. Untuk menjawab itu saya akan memberikan sebuah analogi atau sebuah contoh sederhana. Kalau orang itu memikirkan ketiadaan harta atau kemiskinannya, ya, orang memikirkan kemiskinannya, apakah orang itu bertambah susah atau bertambah bunga atau senang? Tambah susah. Nah, berarti yang harus dibenahi yang mana nih? Kira ilmunya. ilmu. Apa bukan objek yang dipikir? Saya jelaskan dulu. Kan berpikir itu mesti ada objeknya, ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan oleh orang ketika tidak punya, orang fakir itu yang dipikirkan kan kefakirannya itu kan. Iya. Nah, akibat memikirkan kefakirannya itu apa? Susah. Berarti yang harus dirubah itu apanya nih? Pemikirannya. Pemikirannya. Bagaimana maksudnya kok pemikirannya diubah? Karena kalau kita mikir yang susah berarti kita yang susah. Iya, berarti harus diganti mikir apa sekarang? Hal-hal yang baik dalam hidup kan. Nah, berarti sebenarnya kalau ada orang itu apa namanya mengalami hal susah, sebenarnya yang perlu dikritik apa? Yang perlu diselidiki itu apa yang dipikirkan? Kenapa begitu? Kalau orang itu salah memikirkan sesuatu, maka akibatnya juga sesuatu itu ikut gitu loh. Misalkan kefakiran itu dipikirkan, itu kan dia tahu bahwa itu tidak membuat dia bahagia, justru dia membuat dia susah. Kalau begitu ya jangan dipikir kan? Ya. Maksud enggak? Bisa dipahami? Ya. Izin Dut. Ya. Mungkin kembali ke yang pertama, masalah ilmu ya. Ilmu itu harus yang bermanfaat ya. Apa resikonya orang yang cari ilmu tapi yang kurang bermanfaat? Ya akan membuat hatinya tidak khusyuk. Kan akan mempengaruhi suasana hati. Jadi hati manusia itu kalau sudah ilmu itu masuk ke dalam hati, itu akan menentukan suasananya. Paham enggak? Jadi kalau misalkan hal buruk dipikir, maka dia akan masuk ke dalam hati manusia. Ya kan, apa yang dia tahu itu. Wah, aku nih misalkan orang tidak punya begitu kan, dia memikirkan kenyataannya, misalnya lantai rumahnya masih tanah, dinding temboknya masih terbuat dari bambu, tidak ada apa-apa misalnya. Kan semua itu dia pikirkan, kemudian masuk ke dalam pikiran dia gitu. Pikiran orang itu, lalu orang itu mengatakan aku orang miskin, aku orang sial, aku orang lemah, kan begitu. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat dia Susah gitu loh. Paham nggak? Berarti ketika orang itu mencari ilmu juga ada benernya dan ada salahnya ya. Ya. Artinya ketika ilmu itu salah sumbernya atau mungkin ini akan bisa mempengaruhi pada perasaan kita. Sebenarnya yang mempengaruhi itu objek yang dipikir itu. Nah, objeknya ya. Ya, iya. Contoh logika gini tuh. Siapa yang sugih? Terus sugih. Tapi ada pengaruh dari luar. Dari eksternalnya. Ngapain gue sugih? Kenapa kamu harus kaya? Kalau kaya itu nanti dihisabnya paling terakhir. Nah, itu kan kadang juga bikin sedih kan kalau tanpa ilmu. Iya ya, nanti kalau aku kaya itu nanti saya akan dihisabnya paling terakhir. Tapi kalau dengan ilmu itu kan, nek gue sugih, gue bisa bayar zakat, orang nampa zakat. Nek gue sugih, gue bisa memberi sedekah, tidak menerima sedekah. Nek kamu sugih, gue bisa tuku mobil, orang ditukokno mobil gitu loh. Nah, artinya kan bahagia. Karena dengan ilmu yang positif, karena dengan ilmu yang benar, baik belum itu benar, belum baik kan benar. Tapi ketika dia dengan ilmunya hanya sugih tok, pengen juga tapi ada pengaruh dari luar bahwa kamu sugih sok iki dihisab paling terakhir. Nah, karena dia terbatas dengan seperti itu tadi, akhirnya kan masih susah. Iya ya. Dia akan memikir tentang efek sebab akibatnya nanti gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kita umpama berbuat sesuatu atau dan ilmu itu biar kita selalu bahagia, itu yang gimana? Iya, kalau misalkan saya ingin mencoba meluruskan dulu pertanyaan Mr. Han itu.
orang memikirkan sugih. Pertanyaan saya itu begini, apakah dia orang sugih? Apa maksud? Kalau tidak, lebih baik mikir fokus pada solusi yang sedang dia lakukan. Kalau dia sudah sugih, akan lain lagi. Ya kan? Jadi kan kita ada yang melompat tuh. Pertanyaan Mr. Hani. Oh gitu ya. Iya kan? Misalnya orang miskin itu daripada dia memikirkan ketiadaan hartanya, misalnya yang kemudian berakibat pada kesusahan, misalnya, lebih baik dia berpikir bagaimana apa yang dia lakukan itu bisa berkembang. Itu akan membuat dia bersemangat. Ya. Tapi di dalam kehidupan kita itu kan apa yang kita perbuat itu baik, itu belum tentu orang bisa mengatakan itu benar atau baik gitu. Bahkan ada yang iri dan dengkiannya dengan bahasa fitnah dan segala macam gitu. Ya, itu kalau sudah kaya, pikirkan, ya kan? Ya. Kan maksud saya sederhana saja kita berpikir. Ada orang miskin nih, ya kan? Dia memikirkan kemiskinannya, ketiadaan hartanya membuat dia sedih. Sementara dia berusaha sedang misalnya jualan cilok misalnya. Lebih baik kan dia fokus ke bagaimana menjual cilok lebih banyak, bagaimana masak ciloknya terasa enak misalnya, daripada memikir ketiadaannya, kan begitu. Ya. Kalau dia sudah kaya, lain lagi masalah yang dia pikir. Ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikirnya objeknya ini loh. Apakah objeknya itu relevan atau tidak? Sebenarnya kan itu. Boleh nggak tanya lagi? Boleh, silahkan. Tadi sudah ya, artinya objeknya yang sebagai solusinya ya. Iya. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang objeknya bukan masalah kemiskinan atau kekurangannya, berarti itu pasti akan bikin susah. Iya. Tapi ketika kita bilang bahwa kita dikasih kerja untuk sebagai ojol atau gojek atau segala macam, tapi kita bagaimana caranya agar bisa berangkat terus dan kita mendapatkan menyambut rezeki lebih gitu lah. Iya. Responsif itu udah oke lah, bahagia kan. Tapi bagaimana orang yang sudah kaya raya tetap bahagia? Ya, dia harus berpikir kan. Kalau dia sudah menjadi seorang kaya raya, maka dia berpikir begini. Kalau kayak seperti murid Imam Ghazali yang pernah kita singgung di Ayyuhal Walad itu, dia bisa mengajukan satu pertanyaan begini, Mister. Kalau murid Imam Ghazali itu kan dia sudah menghabiskan seluruh ilmu, separuh umurnya lebih untuk dia mencari ilmu, katakanlah begitu. Sudah dapat ilmu banyak nih. Maka dia bertanya suatu hari itu, apakah semua ilmu itu akan memberikan manfaat kepadaku? Ya kan? Dan jika kemudian tidak memberikan manfaat, aku akan tinggal. Kira-kira murid omongan Imam Al-Ghazali begitu. Artinya sama. Ketika seseorang itu sudah menjadi orang kaya raya, maka pertanyaannya kan sederhana. Apakah semua hartaku ini akan aku bawa semuanya ke akhirat? Mana yang nggak manfaat, mana yang nggak manfaat, kan begitu? Paham nggak? Berarti dengan ilmu juga kan? Ya itu nanti kan gitu, ya kan? Caranya simpelnya seperti itu. Jadi mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat, ya kita pilih. Ya demikian juga dengan harta. Misalkan jenengan sudah menghabiskan waktu banyak untuk mencari harta. Oke, harta sudah di depan Anda sekarang. Mari kita renungkan, apakah semua harta itu akan bermanfaat? Ya kan? Boleh jadi harta yang jenengan paling banyak itu justru kelak yang akan menimbulkan banyak masalah, ya kan? Nah, maka ketika seperti itu kita juga bertanya gitu loh. Ya. Paham nggak? Jadi pertanyaannya buat orang yang sudah punya harta itu sederhana sebenarnya. Apakah semua harta Anda itu bisa membahagiakan, bisa bermanfaat? Artinya ketika kita jumpa dengan Tuhan itu, apakah semua harta kita akan kita bawa? Tentu kan tidak. Justru yang kita bawa nantinya justru uang yang kita gunakan untuk beli buku, kan begitu. Uang yang kita gunakan untuk bersedekah misalnya, itu yang akan kita bawa ke akhirat, kan begitu. Paham enggak? Sementara yang banyak itu ditinggal, kan. Misalkan bangun rumahnya bermiliar-miliar, ternyata yang dibawa pulang itu cuman yang sedekah, itu kan kita akan berkata seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita berpikir seperti itu, maka hati kita menjadi tidak begitu bersandar banget dengan harta. Jadi hati kita bisa lepas itu. Jadi kita bisa istilahnya itu memanage harta itu sampai di tangan, tidak sampai di hati, gitu loh. Paham enggak? Sampai di pikiran, tidak sampai di hati, gitu loh. Kira-kira seperti itu, Mister, jawaban saya. Terima kasih, saya sudah bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Bahwa orang yang sudah pertama, orang yang miskin itu nggak usah bicara tentang bagaimana
perasaan tidak punyanya. Jadi bagaimana cara kinerja atau kerja atau aktivitas kan gitu, actionnya gitu, responsifnya. Tapi orang yang sudah kaya itu ketika kita bisa mengatakan bahwa kekayaan itu bermanfaat atau tidak. Iya. Nah, ketika bermanfaat berarti kalau Anda nggak bahagia mesti ada yang salah kan. Iya. Terus bermanfaat kok ora bahagia berarti kan dia salah. Iya, Kan? betul. Tapi ketika sudah tidak bermanfaat, tidak bahagia, berarti berpikirnya bagaimana caranya agar kita bahagia dengan cara hatinya bermanfaat. Iya. Begitu ya. Iya. Harta ilmu itu seharusnya kan memberikan manfaat buat kita. Karena saya tanyakan gini, Bik. Saya sering ketemu sama para pengusaha. Memang seperti semua itu tahapan ya, Bik, ada kelasnya. Ketika pertama kali orang tidak punya sepeda, ketika dia bisa beli sepeda, sepeda ontel dulu lah, maka dia akan bahagia sekali. Tapi biasanya orang itu nggak akan cukup, pasti akan naik ke sepeda motor dari sepeda ontel. Ketika dia bisa membeli sepeda motor, dia akan bahagia sekali, loh, gitu. Tapi kan manfaat daripada itu pasti ketika masih ada. Contohnya sepeda ontel tadinya mau ke Borobudur butuh waktu lama, agak cepat. Ketika mau ke pengajian, mau ke desa bahasa, mau ketemu dengan Habib Zian untuk ngaji, akhirnya bisa. Terus sepeda motor, oke, mobil. Tapi ada juga, Bib, sering terjadi di pengusaha-pengusaha itu sudah punya mobil, sudah punya rumah bagus, tapi merasa selalu berkurang dan berkurang, artinya menderita, Bib. Artinya bahwa itu ternyata dia meninggalkan tentang manfaat apa yang sudah dipegang itu ya, Bib. Atau Jadi dia lupa manfaat harta itulah, bukan manfaat itu. Manfaat harta itu dia tidak dipikirkan. tidak dipikirkan gitu. Iya. Kalau dia berpikir seperti itu berarti pasti akan bahagia. Iya. Artinya kembali ke suasana hati ya. Iya. Terus Jadi- yang terakhir, Bib, atau mungkin yang selanjutnya. Yang dimaksud dengan suasana hati itu suasana hati yang berbahagia atau suasana hati yang terbahagia dan menderita? Nah gini, saya ingin mencoba memahami sesuatu tentang eksistensi, tentang wujud manusia itu. Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Risalah Laduniyah itu, Risalah Laduniyah ya, Imam Ghazali itu berkata begini, al ilmu hukmu hukmul wujud, wal jahlu hukmu hukmul adam, wal wujud khairun minal adam. Ilmu itu hukumnya hukum ada, ya, dan bodoh itu hukumnya hukum tiada, dan ada itu lebih baik daripada tiada. Iya. Nah, maksudnya begini, eksistensi atau wujud manusia itu selalu ditopang oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah pondasinya keberadaan manusia. Bisa ditangkap, Mas? Eksistensi manusia Bagaimana karena ilmu ya. maksud yang kau tangkap? Kalau kita berpikir untuk suasana hati itu Enggak, pertanyaan saya itu, ilmu itu adalah dasar wujud menungso. Maksud enggak? Ya. Belum. Seorang dokter bisa menyatakan dirinya dokter itu butuh Ilmu ilmu kedokteran. Jadi ilmu yang menopang. Anda menjadi seorang lawyer, maka harus ada ilmu yang menopang berupa ilmu hukum. Jadi ilmu itu adalah eksistensi manusia itu didasarkan dengan ilmu. Itu Tanpa keberadaan ilmu tidak manusia bisa itu- menyatakan dirinya ada. Iya. Paham enggak? Jadi ilmu itu sebenarnya kita cari, kita harus dapatkan dalam hidup ini karena apa? Karena ilmu itu adalah penopang atau yang membuat manusia itu jadi eksis, menjadi ada gitu loh, paham enggak? Maka sederhananya kalau kita bisa membuat kesimpulan, al-alim maujudun bi ilmihi. Orang berilmu itu akan maujud dengan ilmunya. Jadi seandainya tidak ada ilmu, Anda tidak akan bisa maujud. Paham enggak? Ilmu itu adalah sarana kita untuk istilahnya itu menjadi pondasi kita untuk menjadi ada seorang dokter, Anda ada seorang lawyer, itu semua didasarkan oleh ilmu gitu. Nah, sementara itu kalau bodoh itu hukumnya hukum tiada gitu loh. Artinya orang yang tidak punya ilmu itu ya akan menjadi tiada, artinya tidak menjadi sesuatu yang eksis gitu loh, tidak menjadi sesuatu yang maujud gitu. Katakanlah orang itu misalnya seseorang itu, contoh saja, kalau orang Gunung Pring gitu ya, ditanya gitu, maka Mbah Dahlan tahu nggak tahu, kenapa? Karena Mbah Dahlan itu maujud bil ilmi gitu loh, paham nggak? Eksis karena ilmu. Iya, maujud dengan ilmu. Misalnya
jenengan pergi ke Payaman ditanya orang Payaman, oh, tepang sareane Mbah Sirat Payaman mboten gitu kan? Tahu, karena Mbah Sirat itu maujud dengan ilmunya. Paham enggak? Ya? Tapi Anda masuk ke suatu daerah gitu tanya nun sewu misalnya nih ya, Mbah Fulan itu sing mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Orang kan enggak, karena dia enggak maujud dengan ilmu gitu. Paham enggak? Nah, saya ingin mengatakan begini, orang maujud itu ada yang dengan hartanya gitu loh, Mister, maksud saya. Orang-orang yang beli banyak harta itu sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya sebenarnya kan. Nah, ini loh. Jadi orang itu yang banyak pengusaha itu yang katakanlah dia beli mobil yang mahal, beli motor yang mahal gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mau dia inginkan? Adalah maujudnya dia dengan harta. Nah, ini yang kita menarik. Berarti ada satu orang yang berupaya keras maujud dengan ilmunya, ada yang satu pihak lagi ingin maujud dengan hartanya gitu loh, paham enggak? Ya. Paham enggak? Nah, di situ yang saya lihat dari pernyataan Mr. Hani itu yang harus ditangkap itu. Jadi si Fulan, si Mbah Kiai Dalhar, Mbah Kiai Sirat Payaman, Mbah Kiai Kudori misalnya, ya kan? Itu beliau-beliau itu kan maujud bil ilmi. Maujud dengan ilmu. Nah, makanya hingga saat ini beliau masih dikenal. Tapi orang yang sudah tiada, ya itu kearifannya di situ tuh. Tapi orang yang maujud dengan harta mungkin berapa tahun udah enggak akan ada juga koron ya, karena keterlaluannya itu gitu kan, begitu kan, ya kan, sampai hartanya pun dicari orang, hartanya korun itu, ya, harta karun itu, gitu kan, paham enggak nih ya, paham enggak? Ya. Jadi di situ Mister, itu satu. Jadi saya terima kasih kepada jenengan dengan membuat contoh tadi. Jadi saya mengingatkan bahwa tentang eksistensi manusia itu dengan ilmu. Nah, kenapa sih ilmu Islam mengajarkan kita atau mewajibkan kita untuk mencari ilmu? Ya karena pentingnya seperti itu gitu loh. Paham enggak? Nah, ketika orang itu sudah eksis, hadir, ya saya pikir dia akan rezekinya lebih lancar daripada orang yang maujud dengan ilmunya. Ya. Paham enggak? Sangat paham. Jadi Sayyidina Ali itu nanti Ustadz Bari kalau coba menggali itu perbedaan apa namanya? Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh orang Yahudi tentang ilmu itu. Salah satunya ilmu itu menjaga kita, harta kita yang jaga. Ah, misalnya seperti itu, paham enggak? Nah, makanya di situ kita akan melihat seperti itu, Mr. Hani. Jadi ada satu kelompok orang yang berusaha keras untuk maujud dengan hartanya, bi amwalih. Ada satu orang lagi berusaha keras maujudun bi ulumih gitu, katakanlah begitu. Nah, itu manusia di dunia seperti itu, paham enggak? Sederhananya seperti itu. Dan kemudian kita bisa lihat dalam kenyataan ternyata mana yang lebih beruntung, kan gitu. Orang yang maujud bi ulumihi atau manusia yang maujud bi amwalih gitu. Nah, mungkin seperti suatu saat orang kalau ke desa Borobudur nyebut Mr. Hani ya desa Borobudur ikonnya karena ilmu bahasa Inggris. Iya. Jadi Anda itu kan bisa dikenal orang itu kan bukan dengan hartanya, dengan ilmu Anda. Bukan karena gantengnya. Nah, kalau gantengnya tentu saja dengan saya lewat itu kan. Ya kan jelas tak. Secara empiris kan bahwa saya punya istri, berarti kan ganteng dong. Oh iya. Kalau laku gitu. Kalau ini kan nggak ganteng, nggak berlaku. Wah, ini kasihan nih orang yang kedua itu kan jelas. Kakak saya di Amerika pernah jadi presiden Obama. Wah, kakaknya Mr. Hadi itu. Canda Beb. Enggak, rupanya memang mirip-mirip. Kalau aku pakainya nganu toh. Apa? Mirip Habaib. Iya memang Habib. Ya gitu. Ya. Jadi bisa dimengerti Mr. Hani. Sangat bisa dimengerti. Jadi ilmu itu menjadi sesuatu yang penting. Cuman kebanyakan orang awam itu tidak tertarik gitu. Padahal dia tahu bahwa semua orang yang maujud dengan ilmunya, dokter, lawyer, kayak gitu, akuntan, apa sajalah. Berarti apa yang saya paham itu saya waktu kita ngobrol itu, podcast itu, itu betul ya. Ya betul. Cuman saat itu kita belum melihat kebenarannya itu. Iya, masih karena waktu itu mungkin Anda Mr. Hani masih kecil tuh masih terpesona dengan seneng-seneng gitu. Anak-anak sodolan, sodo tuku apa. Jadi masih orientasinya duit gitu. Sama ini sebenarnya. Jadi ketika waktu itu ibu bilang bahwa ilmu itu lebih penting daripada harta. Kalau kamu dikasih ilmu kan nggak pernah habis. Itu kalau dikasih harta terus habis. Bahkan kalau kamu dikasih ilmu, ya itu salah satunya Sayyidina Ali itu. Nah waktu itu
saya belum berpikir seperti itu, Be. Berpikirnya saya, nek wong tua itu masih benar. Akhirnya saya takut kalau nyalai atau tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh orang tua, cuma itu waktu itu. Tapi setelah besar ini baru sadar, gila ya. Ibu saya yang kampung, petani, tapi kenapa punya pemikiran seperti itu, ke anaknya bisa menyampaikan. Dan syukur alhamdulillah saya bisa menerima walaupun belum bisa menyadari tentang kebenarannya itu. Kebenaran dan apa ya, ampuhnya ilmu itu. Nah, di sini saya juga ingin menegaskan dari omongan jenengan itu ya, bahwa manisnya ilmu itu untuk merasakannya itu butuh waktu, Mister. Oh gitu ya? Ya. Berarti kalau orang itu berpihak atau pengen ke ilmu tidak langsung begitu sejahtera dan segala macam ya, butuh proses ya. Iya. Tidak dengan kopi, manisnya kopi itu, manisnya hal material. Kopi itu kan materi. Ya. Itu Anda bisa rasakan dalam waktu cepat ya. Katakan begitu nempel lidah sampean bisa merasakan, paham enggak? Ya. Tapi nikmatnya ilmu itu akan Anda rasakan itu butuh waktu dan proses itu, paham enggak? Nah, disinilah orang-orang awam itu tidak bisa bersabar ketika dia hendak merasakan manisnya ilmu. Sama dengan saya ketika saya kecil itu, bayangan saya itu apa ya? Bayangan saya itu seneng ya, wong di duit banyak itu, paham enggak? Berarti orang berilmu itu tetap harus didampingi dengan 3C itu ya, betul? Iya. Konsisten, continuous, consciousness. Iya. Jadi kalau nggak kita sadar tentang pentingnya ilmu ya nggak akan mungkin bisa terima ya. Nggak akan. Ketika kita nggak komitmen atau konsisten, kalau nggak istiqomah atau konsisten, berarti juga nggak akan pernah merasakan manisnya ilmu itu ya, betul? Iya. Jadi 3C itu ampuh ya, betul? Iya, 3C itu rumus saya. Jadi saya tuh bilang begini, Mister. Ketika saya waktu kecil itu, ya karena bagaimanapun saya katakan saya juga besar di lingkungan orang yang katakanlah pas lah, katakanlah begitulah ya. Seringkali atau boleh dibilang saya kurang sebenarnya gitu ya. Saya kalau melihat orang waktu kecil, lihat orang punya orang kaya itu seneng gitu, paham enggak? Paham enggak? Nah, lalu masih anak-anak ya. Iya, makanya kan. Artinya beda. Imajinasinya kan beda. Misalkan dia temennya main-main itu macam begitu kan. Punya mainan, kita tidak, kita cuma nengok gitu kan. Seperti itu. Mereka bisa bahkan maaf Mr. Hani, saya cerita. Saya tuh kalau makan itu yang enak tuh carry belakangan gitu loh. Misalnya kalau makan pakai daging itu dagingnya belakangan sampai hingga saat ini. Karena udah habit ya. Ya awalnya kan pengen yang enak itu dirasakan belakang, ini murni gitu loh, katakanlah enak sing tenanan itu, tidak dicampur yang lain. Jadi saya ingin merasa daging itu sendirian gitu. Nah sehingga kemudian menjadi habit saya. Nah, itu. Jadi waktu itu kita berpikir seperti itu. Nah yang menarik itu gini, Mr. Hani. Jadi orang yang cerdas itu, dia beramal untuk menjadi kenyataan. Beramal menjadi kenyataan. Maksudnya gimana tuh? Misalkan orang tidak punya beramal kemudian menjadi kenyataan, seorang dokter, seorang berilmu itu menjadi kenyataan diri, menjadi kenyataan dirinya itu menjadi kenyataan, maksud saya. Paham enggak? Paham sekali. Jadi orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk menjadi kenyataan gitu loh. Ya. Dirinya itu bukan sesuatu yang tidak eksis gitu loh, paham enggak? Dengan ilmu. Nah, orang bodoh itu adalah orang yang beramal untuk merubah kenyataan. Katakanlah yang dompetnya nggak banyak duit jadi banyak duit, katakanlah yang tadinya sepeda menjadi motor, yang motor jadi mobil dan seterusnya. Itu pada akhirnya dia akan merasakan banyak waktu yang terbuang. Iya. Gitulah. Jadi orang itu seperti itu gitu. Jadi bagi saya ya saya belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Orang-orang yang sudah meninggal dikunjungi. Oh ya kan, bukan saya, mereka lah orang-orang yang suka sebenarnya itu. Iya, iya. Paham enggak? Misalkan kayak di Gunung Preng ada Mbah Dalhar, misalnya di Payaman ada Mbah Kiai Khudori, di Payaman ada Mbah Kiai Sirat, kemudian di Tegalrejo ada Mbah Kiai Khudori, ya kan, gitu kan. Itu kan sebenarnya orang sukses itu. Artinya apa? Beramal menjadi kenyataan. Karena nyata siapapun jadi kenal gitu kan? Iya. Paham enggak? Jadi kalau orang yang merubah rumahnya
mewah itu setelah meninggal ya sudah gitu, orang tidak ada yang tahu lagi gitu. Iya. Paham nggak? Terlupakan. Ya memang hukumnya Tapi hukum. begini, Bib. Saya nyambut. Kalau dulu ya, saya melihatnya dari beberapa seperti Syahatul Janani, Imam Ghazali itu kan termasuk sukses juga karena Imam Ghazali sendiri pernah jadi rektor kan. Nah, tapi dia bisa dikenal itu karena hobi menulis tuh. Ya. Ilmu. Jadi, tapi saat-saat seperti sekarang ini kan jarang orang-orang ya, orang alim yang mungkin tidak menulis tuh. Apakah itu karena kita nggak tahu atau memang hampir rata-rata orang alim itu pasti nulis tuh? Zaman dulu itu, ulama zaman dulu itu, kalau Kiai Nawawi Banten itu mengatakan dia menulis itu iktidaan bisalafis shalih fi tadwinil ilmi ibqa'anil khalq gitu ya. Jadi dia menulis sebuah tafsir itu dengan alasan mengikuti salafun shalih dalam membukukan ilmu, fi tadwinil ilmi ibqa'anil khalq, karena menjaga untuk melestarikan karya gitu, paham enggak? Iya. Karena apa, Mr. Hani? Pada waktu itu tuh kondisinya nggak seperti sekarang. Jadi kan waktu itu kecenderungan kertas jarang kan gitu, sehingga kondisi semua harus hafalan. Begitu ada kesempatan bisa menulis, mereka akan menulis gitu loh. Nah sekarang ini boleh jadi budaya menulis itu mulai berkurang karena kita lebih mudah mendapatkan tulisan gitu loh, paham nggak? Nggak usah beli. Jadi secara psikologi itu malah mempengaruhi malas ya? Ya, ketika ada kemudahan itu. Ya bisa saja seperti itu. Harusnya kan lebih semangat Pak. Iya, tapi pada endingnya kita lebih diorientasikan dengan misalkan dengan kondisi banyak buku. Sebenarnya kan lebih didahulukan budaya kita membaca daripada menulisnya kan. Iya. Iya kan. Karena banyak buku itu kan menuntut kita membaca kan. Menulis kan berikutnya kayak gitu. Jadi kondisi ulama dulu itu menurut saya mereka menulis itu karena apa? Karena memang kondisi yang seperti itu gitu. Dia akan berpikir kalau sekarang wah udahlah saya baca ini, kalau kamu mau tahu bisa beli bukunya. Jadi saya tidak perlu nulis lagi. Kalau zaman dulu apa yang saya pernah baca kamu mau mencari sulit. Jadi kondisi seperti itu juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Iya, akhirnya ulama dulu itu gemar menulis. Berarti sekarang itu ketika banyak ulama atau orang alim atau pengusaha, pengusaha yang Islami lah, yang tidak menulis bukan karena malas atau hal lain, tapi karena memang sudah dimudahkan dan sudah ada ya begitu. Ya karena kondisinya mungkin memicu itu gitu ya. Kedua apa? Ulama dulu menulis itu apa ya? Kalau Kiai Nawawi Banten, seingat saya ya, ketika saya mempelajari sejarah beliau itu, Kiai Nawawi Banten itu setiap kali dia mau mengajar, dia membuat sarahnya terlebih dahulu gitu. Lalu diterbitkan di Mesir. Sebenarnya gini, Beb. Jadi saya tanya tentang masalah menulis itu tadi mau menyinggung tapi mau langsung nggak mungkin masuk. Jadi saya pernah waktu ngaji dan Habib itu pernah cerita tentang kaya raya dengan tidur. Oh iya. Masih ingat nggak? Iya. Nah itu kan sampai sekarang pun masih terngiang. Ini ide luar biasa. Ini ide yang tidak masuk akal secara yang tidak tanpa ilmu kan itu. Tapi kalau dengan kami sering dengan Habib diskusi dikasih banyak ilmu, bagi saya apapun yang disampaikan Habib itu pasti yes gitu loh dan bagus gitu loh. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan bukunya itu. Apakah diteruskan atau tidak nggak tahu itu. Waktu itu soalnya Habib ini udah melenceng dari tapi masih tetap ilmu. Jadi waktu itu saya pernah kehilangan laptop itu kan waktu di Kemujen itu. Jadi tulisan-tulisan yang dulu-dulu itu hilang di laptop yang dicuri itu gitu. Waktu itu. Kemudian itu belum menulis lagi, tapi yang nulis yang sudah saya tulis buku-buku yang baru-baru malahan itu. Gitu yang kemarin saya mungkin pernah itu gitu. Seperti itu misalnya. Tapi benar kan waktu itu? Ya. Itu mengatakan bahwa saya sedang menulis buku judulnya Membuka Rezeki dengan Tidur itu kan. Rezeki dengan tidur. Betul itu. Nah besok lah next time kita tulis bareng-bareng. Berarti ini belum ada bukunya ya? Belum. Sebenarnya sudah udah beramal itu. Ya itu kalau menunggu tulisan saya repot itu. Nah makanya sekarang malah justru kacau lagi, diorientasikan di YouTube. Kita berbicara di sini gitu di YouTube. Ya mungkin juga karena era saat ini lebih bagus untuk menonton YouTube daripada membaca buku. Memang sekarang ini kondisi apa ya? Kondisi zaman ini itu memang menuntut kita apa? Melakukan sebuah
terobosan lah. Maka Kiai Nawawi Banten tuh mengatakannya begini, walaisa fi'li mazid walakin likulli zamanin tajdid. Apa yang saya lakukan itu bukan merubah, tapi setiap zaman itu perlu pembaharuan. Iya. Nah sekarang ini kan justru dengan era yang seperti ini ya Kita harus ikut juga kan. ya ikut juga gitu. Kita Tapi nggak jangan bisa. ikut yang negatif kan, yang Ya positif gitu. betul, tentunya seperti itu. Tapi Oke. tetap masih negatif tuh. Hah? Masih negatif. Iya masih Karena kurang. belum masuk sing tadi membuka rezeki dengan tidur. Oh ya, nanti next time kita selesaikan gitu loh Nanti ya. boleh nggak kita bahas masalah itu? Ya, Apaan itu. gitu kita, karena kita nulis saat itu sudah bukan zamannya. Sekarang dengan cara YouTube-nya Bisa. Mungkin kita besok kita siapkan dulu. Besok kita podcast seperti ini. Mungkin dengan Mr. Hani bahas masalah tidur boleh. Ya, siap. Mungkin kita akan bahas kupas tuntas masalah membuka rezeki dengan tidur boleh. Mungkin Mas Pari belum pernah dengar ya? Atau sudah pernah diceritain sama Habib Yan tentang ilmu itu? Belum. Nah, ini yang dulu waktu saya pernah diceritain. Jadi bagaimana cara Ya. tidurnya, sedikit diceritain. Dan saya waktu itu wow, ini kalau ketemu orang-orang muda, anak muda yang malesan dan segala macam, jangankan kerja mungkin tidur saya bisa membuka rezeki yang gitu. Artinya untuk membuka mindset itu lebih mudah gitu loh. Ya. Dan ekstrim menurut saya itu. Ya, Tapi akhirnya revolusioner. positif. gitu. Ya. Cuma negatifnya belum terrealisasi. Iya, itu belum sebenarnya kemarin juga sudah nulis, cuman belum. Saya tuh kemarin sudah nulis itu menulis ya membaca dan menulis mengedit gitulah katakan begitu karya Syekh Abdurrauf Asingkili dari Aceh itu. Terus menulis bukunya Kiai Soleh Darat itu tentang kitab Latif Futuharat. Gitu. Saya juga menulis gitu sebenarnya, cuman belum jadi keluar aja. Ya, dan saya begini tuh. Saya setiap kali agak galau atau segala macam itu kalau nonton YouTube-nya Habib itu tambah seneng. Salah satu saya ketika dijadikan calon YouTuber itu selalu 3C itu saya hafalkan betul. Saya pahami betul. Kalau perlu kita aplikasikan betul. Jadi ini salah satu masukan yang betul-betul kami terima dari Habib. Cuma teman-teman saya melihatnya semangatnya saya itu, saya ke karyawan saya itu kok agak sulit gitu loh. Kadang-kadang mereka harus dipaksa, harusnya mereka yang nembung. Kok saya tak selalu gabung dengan Mr. Hani ketika ada Habib Jen. Itu sampai sekarang itu belum pernah ada gitu loh. Sekarang abis ini bakal ketagihan karena hati itu akan bener suasananya. Nah. Kalau ada ilmunya. Ada ilmunya. Gila, ya. Jadi salah satu merefresh hati itu ya dengan ilmu tadi. Ya dengan ilmu, dengan duduk. Sebenarnya ya kita tuh jarang. Maka Ibnu Athaillah tuh bilang begini, kalau tidak salah dalam kitab hikam itu, la tashab malayun itu kahal walayatuluka alallahi maqal. Janganlah kamu berteman bersahabat dengan orang yang kondisinya tidak membuatmu bersemangat. Entah kondisi omongannya, entah kondisi Pikiran. ekonominya, entah kondisi pikirannya, psikologinya gitu ya. Ya kan? Tidak membuatmu bersemangat. Tidak usah bergaul dengan seperti itu. Misalkan kita ketemu dengan orang yang banyak berkeluh kesah, itu akan membuat kita tidak bersemangat. Betul. Kita ya otomatis lah. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Nah makanya betapa susah orang yang tidak punya untuk menjadi orang yang katakanlah menjadi orang kaya misalnya Iya. gitu. Saya pernah membaca buku tapi lupa. Tapi seperti anggaplah seperti Warren Buffett, seperti Robert Kiyosaki itu. Artinya bahwa carilah 5 teman sekitarmu yang untuk meningkatkan mengupgrade Iya. pikiran kamu. Karena ketika kamu yang 5 orang itu nanti orang yang di bawah kamu, ya kamu nggak akan pernah semangat. Dan kamu sulit untuk mencapai apa yang kamu impikan. Tapi ketika kamu punya teman di antara 5, anggaplah 5 yang seperti intinya tim pemikiran itu nanti akan selalu semangat gitu. Iya. Berarti betul ya Bib ya, bahwa lingkungan atau teman atau saudara atau apapun lingkungan yang kita ambil atau yang kita berteman itu bikin keluh kesah segala macam, itu akan bikin kita juga Ya lemah. efek negatif. Efek negatif ya. Bib. Iya. Jadi misalkan orang semangat kerja pagi hari, semangat kerja kemudian tetangganya berkeluh kesah datang, Pak Hani, saya mau pinjam duit anak saya gini-gini itu, meskipun jenengan bisa memberi pinjaman atau memberikan sekalipun itu efeknya sudah luar biasa. Iya. Maka orang dulu itu dia bisa bisa menjaga suasana hatinya itu. Iya. Boleh tanya lagi nggak? Boleh, silakan.
ini Habib, cari Mas Fahri. Ya, lanjut. Jadi saya selalu kalau melihat para alim, para ulama itu selalu bahagia tuh. Selalu. Sedangkan mereka itu, dan bukan mereka dulu, khususnya Habibiyah. Itu kan kenalannya banyak. Dari yang bawah sampai atas, sampai pejabat, sampai mungkin ada koruptor juga mungkin. Sampai ada yang mungkin yang nakal gitu. Tapi saya melihat Habib itu selalu luar biasa bahagia gitu. Ya memang tadi sudah diterangkan bahwa itu soal ilmu. Tapi ilmu-ilmu yang kira-kira itu bikin orang anak-anak muda saat itu bisa seperti para alim, walaupun mereka belum punya ilmu banyak. Itu rasanya apa, Bu? Rasanya apa yang dipikirkan saja.